Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk saat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, sahabat kebahagiaan, kita coba tengok sejenak seseorang yang mungkin perasaannya masih kuat banget sama kamu, terhubung sama kamu, baik kamu ataupun dia. Perasaan itu, koneksi itu nggak bisa terputus begitu saja. Lantas bagaimana dengan diri dia? Apa sih yang ingin dia katakan dari hati terdalamnya, terutama untuk kamu? Coba kita lihat bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kita akan lihat dia mengatakan perasaan semacam apa kepada kamu yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Untuk energi hari ini, kita cek ya. Kita tarik dulu untuk signifikatornya. Ini adalah signifikator dari energinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Ada hal-hal apa yang mungkin bisa kita lihat bersama-sama, terutama dari perasaannya dia kepada kamu. Kita lihat jejak perasaannya kepada sahabat kebahagiaan untuk hari ini. Oke, ada kata fear. Ada sesuatu hal yang ditakutkan di sini, ada sesuatu hal yang dicemaskan. Kayaknya kalau kehilangan kamu dia pasti bakalan cemas banget sih soal kebahagiaan. Kehilangan komunikasi dengan kamu, atau mungkin juga dia nggak bisa mengetahui keberadaan kamu, dia pasti bakalan takut banget. Ada ketakutan akan hal itu soal kebahagiaan. Ya mungkin hubungan kamu lagi ada sedikit problem sama dia, tapi apapun urusan kamu sama dia, ketakutan yang lebih dominan yang dia rasakan ini akan membuat diri dia kayak memohon cinta kepada kamu, kayak memohon untuk tetap stay, untuk tetap tinggal bersama, untuk menikmati kebahagiaan bersama. Perasaannya dia untuk saat ini kepada kamu mengatakan bahwa aku takut, aku cemas. Jika memang kamu sudah tidak mau atau tidak menginginkanku, tolong semuanya harus diselesaikan secara baik-baik. Ini bisa ketukar nih antara energi kamu atau energi dia. Tapi yang jelas perasaannya dia mengatakan bahwa takut ada sebuah perpisahan, takut ada sesuatu yang berubah dalam koneksi semacam ini dengan kamu. Kalau vibrasinya ada di level takut ya, soal kebahagiaan ini vibrasinya udah pasti ada di level force, sehingga akan terasa berat, menjadi seperti tidak percaya diri. Orang ini sebenarnya khawatir sama kamu, masih percaya sama kamu, tapi ada ketakutan bahwa kamu pergi, atau mungkin juga kamu tidak menanggapi diri dia. Ini yang paling dia takutkan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, reflection, self bagian. Sepertinya Mei ini banyak hal-hal yang direfleksikan dari setiap insan dalam menjalin sebuah hubungan. Ada refleksi, ada perenungan. Kalau ada perenungan, ada refleksi, artinya memahami betul setiap kejadian-kejadian yang sudah kalian alami bersama. Kalau memahami betul tentang kejadian-kejadian yang sudah dialami bersama, pasti ada kata maaf di ujung sana. Dan kemudian berdamai satu sama lain. Karena kamu sama dia tuh kayak bercermin. Dia adalah kamu adalah dia, egonya sama. Bahkan mungkin ego kalian sebanding untuk saling melengkapi, menjaga. Atau mungkin juga ego kalian ini menjerumuskan kalian untuk selalu bertengkar. Tapi pertengkaran yang lalu membuat dia terjebak, bahwa sejatinya dia takut kehilangan kamu. Karena dia tahu, dia paham betul bahwa kamu itu adalah cerminan buat aku. Kita tuh hubungannya mirroring juga di sini.
Oke, ini adalah energi yang terlihat. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, rahasia akan terungkap soal kebahagiaan. Yang tadinya kamu kayak mungkin kemarin kamu kayak berusaha untuk memulai duluan, kayak ngejar duluan, tapi rahasia itu akan terungkap ketika kamu memulai untuk diam. Tapi jangan sampai diam itu sebagai bentuk silent treatment dalam sebuah hubungan. Ada rahasia yang akan terungkap, ada sebuah hal yang tak terduga yang akan muncul. Kamu akan mendengarkan sebuah kabar bahwa orang ini bercerita kepada salah satu teman atau kerabatnya bahwa sebenarnya dia masih cinta sama kamu. Dia memuji kamu. Dia mengagungkan kamu. Kamu akan mendapatkan sebuah kabar atau sebuah cerita bahwa orang ini sejatinya masih cinta sama kamu. Dan itu rahasia yang terungkap bahwa orang ini juga, kenapa sampai dengan saat ini mungkin sebagian di antara kalian dia belum mendapatkan pasangan atau apa. Rahasia terbesarnya adalah karena dia berharap kepada kamu. Mungkin kamu akan mendengarkan cerita itu dari orang lain. Atau mungkin juga kamu sudah tahu bahwa dia nggak mau ngejalin hubungan dengan orang lain karena memang selalu berharap kepada kamu. Itu rahasia terbesarnya dia. Di kartu secret di sini juga bisa menunjukkan tentang kamu akan melihat bahwa ada kepanikan di dalam benaknya dia ketika dia merasa bersalah kepada kamu. Dan dia nggak bisa menyembunyikan kebohongan-kebohongan yang ada. Sehingga kamu kayak kasihan, kayak mencoba untuk oke lah, kalau misalkan itu adalah penyesalan kamu kayak masih sayang sama aku, ya kita jalanin. Tapi bagaimanapun juga, membangun sebuah hubungan antara kau dengan dia tidak semudah itu. Memang indah, memang banyak kenangan yang besar. Menjaga itu adalah sesuatu hal yang mungkin cukup melelahkan buat kalian. Tapi jika kalian menikmati proses ini, apapun rahasia yang terjadi, apapun rahasia yang dia sembunyikan atau rahasia dari kamu punya rahasia atau apa, semuanya juga akan terlihat baik-baik saja. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ini hubungan lama saat kebahagiaan. Kartunya adalah journey. Ini adalah hubungan lama, hubungan yang sudah memiliki banyak pengalaman lah. Kamu sudah kenal dia sudah kenal kamu. Banyak memori yang tersimpan. Karena memori-memori ini sudah tersimpan sebagai bentuk perjalanan cinta, sehingga dia berpikir bahwa sangat menyayangkan sekali jika hubungan ini harus berakhir. Dia nggak mau saat kebahagiaan untuk mengakhiri itu. Karena orang ini tuh benar-benar menyayangkan banget tentang makna hubungan ini, perjalanan ini, dan kamu adalah mirroringnya dia. Memang terkadang mirroring itu kayak hubungan yang bertahan sakit melepaskan sulit, kayak hubungan yang sifatnya adalah karmic relationship. Tapi kalau misalkan diperbaiki, diindahkan di situ, dinikmati, maka hubungannya akan berjalan sesuai dengan rencana kalian. Kalau menyusul, orang ini bisa menyusul kamu. Kalau LDR, dia bisa menyusul kamu. Dia setengah mempersiapkan itu untuk nyusul ke kamu atau hadir di depan mata ke kamu, dan bahkan ada rencana itu dari dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, itu kan bener kan, dia akan cari kamu. Kartunya adalah search, pencarian, kebersamaan. Orang ini pasti akan cari kamu sih soal kebahagiaan. Kamu mau lari kemanapun, dia akan bisa menemukan kamu, sekalipun kamu udah ngeblokir. Kalau misalkan ada nih, karena Kevin melihat dia mengatakan perasaannya kepada kamu bahwa aku akan selalu mencari kamu kemanapun kamu pergi. Walaupun kita sulit menjalin sebuah hubungan ini atau hubungan ini berat, aku akan selalu mencari kamu. Karena dia ngerasa bahwa sangat disayangkan memori perjalanan kita harus berakhir begitu saja. Oke, jadi orang ini memang gak mau kehilangan kamu nih. Siapakah dia? Coba kita lihat alur energinya ya. Kita lihat untuk alur energinya. Dia yang mengatakan perasaan ini kepada kamu, dia akan mencari kamu dan pasti akan menemukan kamu. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk kartu yang selanjutnya, The Devil. Saat bagian orang ini masih terikat
Dia masih terikat banget sama kamu. Bahkan gairahnya dia, keinginannya dia sama kamu itu besar. Makanya dia mengatakan bahwa kemanapun kamu pergi, aku akan selalu mencari kamu dan aku pasti akan selalu menemukan kamu. Itu seperti sebuah asumsi bagi dia, seperti sebuah afirmasi bagi dia. Bahkan hubungan yang sudah lama menghilang, udah bertahun-tahun menghilang, bisa ketemu lagi. Karena orang ini tuh bisa cari kamu kapanpun, dan bahkan sudah mengikat banget. Dia sudah mengikat banget perasaannya, hatinya, belenggunya kepada kamu kuat. Apakah ini adalah simbol dari kemelekatannya kepada kamu? Sudah pasti jawabannya iya, karena kartunya adalah The Devil. The Devil identik dengan sesuatu hal yang mengikat, terjerat, dan ini gairahnya kepada kamu itu kuat. Bahkan keinginannya sama kamu tuh kuat. Dia pengen kamu hidup dalam keinginannya dia. Dan ini yang harus dipahami lagi, bahwa dia pengen kamu hidup sesuai dengan keinginannya. Keinginan ini terkadang sesuatu yang menjebak. Memang terasa manis, terasa indah, tapi dari keinginannya dia kepada kamu gak akan pernah berubah menjadi yang paling baik. Karena keinginan itu levelnya di level force, yaitu kemelekatan. Tapi kalau dia butuh kamu adalah seseorang yang dibutuhkan, ya mungkin saling melengkapi satu sama lain. Dan kalian lihat di sini, untuk hari ini, untuk saat ini, energinya dia melekat kepada kamu dan bahkan bisa nemuin kamu kapanpun. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wah, Judgment. Saat bagian kartunya Judgment. Judgment di sini berkaitan dari kebangkitan. Ya, gairahnya akan bangkit. Gairahnya akan bangkit, pencariannya dia kepada kamu akan bangkit, semangatnya dia kepada kamu akan bangkit. Yang dibangkitkan akan muncul yaitu perasaannya kepada kamu, dan tergantung kamu sih sahabat kebahagiaan. Tergantung kamu. Ini bukan orang baru, ini orang lama banget sahabat kebahagiaan. Udah kenal lah seluk beluknya. Ada kebangkitan dalam perasaannya dia kepada kamu, mencari kamu dan mengkonfirmasi bahwa ya nggak ada yang lain, cuma kamu aja yang selalu menghantui diri dia, dan bahkan dia mengalami ketakutan jika tidak menemukan kamu atau bersama kepada kamu. Apakah ini adalah bagian dari ambisinya kepada kamu? Coba kita lihat. Ternyata benar sahabat bagian, dia sedih. Ini adalah bagian dari ambisinya dia kepada kamu. Secinta inikah dia kepada kamu? Atau mungkin juga kamu adalah cinta pertamanya? Di kartu Two of Book di sini ada simbol orang yang sedang menangis, menyeka matanya, mengindikasi bahwa dia nggak mau terlihat sedih. Dia tidak mau terlihat sangat menyedihkan ketika nggak ada kamu. Karena ketika dia dekat sama kamu, cara dia bekerja, cara dia menjalani aktivitas ini lebih terlihat semangat sih sahabat bagian. Kayak ini adalah energinya. Sepertinya dia kayak benar-benar ngelekat banget sama kamu ya. Bahkan kalau nggak menemukan kamu, dia kayak putus asa, nggak ada semangatnya, nggak ada bara api di dalam diri dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Queen of Rose. Wow, ini elemennya api nih saat kebaikan. Bahkan divine femininnya dia pun mengatakan bahwa nggak bisa dibohongi, aku masih mencintai kamu, aku masih menyayangi kamu, dan bahkan aku masih memiliki gairah yang tertujunya ke kamu. Ini energi divine femininnya. Entah dia laki-laki atau perempuan, divine femininnya masih mencintai kamu, masih berharap kamu sebagai pelengkap hidupnya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, The Magician. Dia punya banyak cara saat bagian. Ini orangnya pintar sih. Dia punya banyak cara. Dari kata-katanya, dari apa yang dia ucapkan, dari asumsinya ke kamu. Dia tuh pintar banget saat bagian. Dia tuh jago banget. Jago banget. Atau di lain sisi, dalam kasus yang mungkin cukup berambisi, ini beberapa di antara sahabat baiknya, ini nggak semuanya ya, karena ini general reading. The Magician ini juga bisa memiliki makna tentang sihir. Entah itu pelet, entah itu apa, dia bisa pelet kamu agar kamu tuh sesuai dengan keinginan dari dia. Ini ada.
Walaupun Kevin di sini di meja ini nggak akan membahas tentang lebih detail tentang pelet atau black magic ya di tema Witch version itu Kevin membahas tentang hal itu, tapi di sini Kevin melihat ada indikasi semacam itu dari beberapa orang di antara kalian sahabat bagian. Oke, karena mungkin terlalu berambisi nggak bisa dapetin kamu, sehingga yang dilakukan adalah jalan pintas, yaitu magic. Oke, kalau magicom sih nggak apa-apa ya, bisa ngangetin nasi. Tapi ini magicnya beda sahabat bagian. Oke, kita coba lihat. Kevin tanya Nyidasima aja deh. Kita coba lihat untuk energinya dia itu seperti apa. Untuk energinya kepada sahabat bagian, dia yang mengatakan perasaan ini kepada kamu, dia akan mencari kamu dan bahkan ambisinya sama kamu lagi besar. Kita akan lihat. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Ups. Untuk kartu yang selanjutnya, wah, dia selalu beruntung saat bagian. Kartunya adalah keberuntungan, dia akan selalu beruntung. Kalaupun kamu menghindar atau apa, dia kayak selalu beruntung, yang membuat kamu tuh kayak ketarik sama dia. Apakah karena kamu terkadang juga kasihan sama dia, walaupun mungkin kamu juga kayak ngerasa bahwa aku nggak mau terus disakiti kalau kayak gini terus, tapi dia selalu beruntung untuk membuat kamu tuh kayak kembali luluh sama dia. Ya mungkin ini adalah hebatnya dia ya, walaupun mungkin kamu udah tahu hubungan ini memang cukup lama, kamu tahu beberapa permasalahan-permasalahan yang sudah kalian alami dan bahkan penderitaan yang kamu rasakan dalam hubungan ini kamu tahu. Tapi dia selalu beruntung buat kamu itu kembali, atau buat kamu tuh yakin sama dia lagi. Dia selalu beruntung. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada air ke-10. Ini kalau Kevin bilang nikah batin mungkin terlalu lebay ya bahasanya ya. Nikah batin mungkin terlalu lebay. Tapi nggak tahu kenapa saat bagian dia kayak terikat hal semacam ini kepada kamu. Makanya kalau untuk memutuskan, kalau kamu lelah dalam hubungan ini, kamu memutuskan secara sepihak, ini nggak bisa. Karena ini kayak dia kayak udah menikah batin sama kamu. Ini yang terjadi pada dia. Oke, Kevin ambil istilah itu aja ya soal bagian. Karena Kevin lihat di sini cintanya tuh kayak besar banget sama kamu, walaupun dengan keanehannya dia, walaupun dengan keunikannya dia soal bagian, tapi dia sebesar itu ke kamu. Oke, coba kita lihat untuk energi yang selanjutnya. Ada udara ketiga. Wah, patah hati. Ini kartu tengah, kartunya nyedihin semua banget loh. Kartunya nyedihin. Yang atas secret, lalu two of book, lalu di sini udara ketiga. Ini udah mengindikasi banget di energinya dia, di senternya, di sini di tengahnya. Memang yang paling dia takutkan itu adalah patah hati. Yang paling dia takutkan adalah nahan rindu ke kamu. Yang paling dia takutkan adalah keinginannya dia tidak terpenuhi dari kamu. Dan bahkan Kevin lihat di sini, kayaknya dia lagi sensi banget sih saat bagian, lagi sensi banget. Entah apa yang mempengaruhi diri dia sehingga dia sesensi ini. Kevin rasa orang ini lagi butuh perhatian banget, makanya dia lagi sensian banget sama kamu nih. Ini energinya dia. Jadi untuk saat bagian mungkin yang menjadi permasalahan nanti adalah dia sangat sensitif banget, terutama dalam ranah perasaan ke kamu. Dan ini yang bisa menjadi pemicu perdebatan-perdebatan yang nggak penting. Lagi sensitif. Lalu untuk energi yang selanjutnya udara ke-6. Oke, tapi dia pasti bakalan kayak ngalah, dia akan ngarah ke kamu lagi. Ini Kevin lihat ya, dia tuh nggak mau kehilangan kamu tuh kuat banget. Di udara ke-6 akan menyusul kamu.
Di kartu search di sini dalam pencarian, dia juga akan mencari kamu. Kekuatannya dia untuk mencari kamu tuh besar dan besar banget, karena ini adalah bagian dari ambisi-ambisinya kepada sahabat kebahagiaan. Oke, kita lihat untuk kartu yang berikutnya. Gejolak batin, kartunya api kelima. Api kelima memiliki makna tentang gejolak batin yang membara. Ada sesuatu hal yang direnungkan. Jadi orang ini sebenarnya kayak ngalamin gejolak batin, pertarungan batin antara harus bagaimana, tapi dia masih ingin kamu. Jadi kasih waktu aja deh buat dia untuk merenungi ini, untuk dia mendalami tentang sisi sensitifnya kepada kamu, yang pada dasarnya adalah dia itu cuma pengen diperhatikan saja. Apakah karena faktor umur ya, jadi dia pengen diperhatikan. Jadi terkadang juga sering lah banyak tingkahnya dia yang membuat kamu juga kayak ya apaan sih, membuat kamu kayak capek. Tapi kalau kamu kuat ngadepin tingkah lakunya yang unik semacam ini, ya nggak masalah, sahabat kebahagiaan. Yang penting bertanggung jawab aja dalam hubungan ini untuk menjaga perasaan tetap damai. Karena yang kalian cari itu adalah damainya hubungan untuk bisa dinikmati satu sama lain. Dan hindari hal-hal yang sifatnya adalah masalah sepele, karena ini pemicunya nanti paling banyak masalah sepele yang bisa bikin sensitif banget. Ini bisa ketukar loh, energi kamu atau energi dia. Tapi yang Kevin lihat semacam ini alur energinya, bisa ketukar ya. Oke, kita buka siapakah dia, karena Kevin penasaran nih siapakah dia. Energinya pasti si pekok deh. Kevin yakin salah satu di antara kalian ini ada energinya si pekok pasti. Coba kita cek zodiaknya. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Yang pertama ada Libra, Aries, Pisces, Taurus, Gemini, Sagittarius, Leo, Cancer, Scorpio, dan yang terakhir adalah Virgo. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Oke, kita cek untuk inisial nama. Ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf M, lalu di sini ada huruf P, ada huruf G, ada huruf B, ada huruf A, ada huruf N, ada huruf L. Oke. Selanjutnya adalah ada huruf I, lalu di sini ada huruf F, ada huruf D, ada huruf H, ada huruf W, ada huruf X, ada huruf Z. Lalu di sini ada huruf U, ada huruf Q, ada huruf J. Selanjutnya ada huruf T, ada huruf K, ada huruf E, dan yang terakhir di sini adalah huruf S. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaannya. Dan untuk personal reading, DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin. Ada di kolom bawah ini, nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Seperti itu aja, Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo. Rahayu, rahayu, rahayu.